Pernahkah Anda membayangkan seorang janda muda yang cantik, kaya, dan berkelas rela membayar sangat mahal hanya untuk sebuah terapi pijat? Dari luar, kisah ini terdengar biasa saja. Namun siapa sangka, di balik dinding sebuah rumah mewah terjadi sebuah peristiwa yang membuat hati bergetar, pikiran bergejolak, dan suasana perlahan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tak terduga. Apa yang seharusnya menjadi terapi penuh ketenangan justru berubah menjadi momen dramatis yang penuh misteri dan bahkan sedikit bergairah. Setiap sentuhan, setiap tarikan nafas seolah menyimpan rahasia besar yang hanya mereka berdua yang tahu. Apakah ini sekedar pijatan biasa dengan harga selangit? Ataukah ada cerita lain yang jauh lebih dalam? Kisah tentang kesepian, kerinduan, dan pertemuan dua jiwa yang tak sengaja saling menemukan. Tetap bersama saya di channel Kisah Luna, karena cerita ini bukan hanya akan membuat Anda penasaran, tapi juga menyadarkan kita semua bahwa kehidupan sering menyimpan kejutan di balik hal-hal yang kelihatannya sepele. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah setia bersama channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tuliskan kota asal sahabat semua di kolom komentar ya, agar kita bisa tahu dari mana saja keluarga Kisah Luna berasal. Dukungan sahabat dengan cara like, subscribe, dan share juga sangat berarti agar channel ini terus bisa membagikan kisah nyata penuh inspirasi. Rina adalah seorang janda muda berusia 32 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya putih terawat, dan tubuhnya selalu tampak proporsional meski ia jarang ke pusat kebugaran. Banyak orang bilang Rina seperti bunga mekar yang menawan di antara rerumputan. Indah, anggun, dan sulit untuk tidak diperhatikan. Namun, di balik senyum manis yang selalu ia pamerkan saat bertemu tetangga atau klien butik kecil miliknya, ada luka yang dalam. Luka yang tak pernah benar-benar sembuh sejak kepergian suaminya 3 tahun lalu. Setiap kali malam tiba, saat lampu-lampu jalanan mulai meredup dan kota kecil itu hening, Rina hanya bisa duduk di ruang tamunya yang luas namun terasa sepi. Ia menatap dinding kosong atau terkadang menyalakan televisi hanya untuk mendengar suara. Kesepian adalah musuh terbesar dalam hidupnya. Ia bisa membeli apapun dengan uang hasil usahanya. Ia bisa tampil cantik di setiap kesempatan, namun tidak ada yang bisa menggantikan hangatnya pelukan, obrolan ringan, atau sekedar tawa kecil dari orang yang dulu begitu ia cintai. Di tengah kesepian itu, tubuhnya juga sering memberontak. Rasa pegal dan lelah kerap menyerang setelah seharian mengurus butik, berdiri lama melayani pelanggan, atau sekedar mengecek stok barang. Pundaknya terasa kaku, pinggangnya nyeri, bahkan seringkali ia sulit tidur karena otot tubuhnya menegang. Ia tahu ia membutuhkan pijatan, terapi yang bisa membuat tubuhnya rileks sekaligus menenangkan pikirannya. Namun bagi Rina, pijat bukan sekedar urusan kesehatan. Ada hal lain yang diam-diam ia harapkan. Sentuhan. Sejak kepergian suaminya, ia tak pernah lagi merasakan bagaimana disentuh dengan penuh perhatian.
Bagaimana ada tangan yang dengan lembut menenangkan tubuhnya yang lelah. Keinginan itu bukan hanya tentang fisik, melainkan juga kerinduan batin yang begitu dalam. Sesuatu yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada sahabat dekatnya sekalipun. Suatu sore, setelah lelah bekerja di butik, Rina duduk termenung sambil menggulir ponselnya. Seorang temannya pernah bercerita tentang seorang tukang pijat profesional, pria muda yang konon punya keahlian luar biasa. Tarifnya memang jauh lebih mahal dibanding tukang pijat biasa, tapi hasilnya disebut-sebut berbeda. Kalau kau ingin pijatan yang bukan sekedar pijatan, coba panggil dia. Begitu kata sahabatnya sambil tersenyum penuh arti. Saat itu Rina hanya menanggapi dengan anggukan, namun kini kata-kata itu kembali terngiang di telinganya. Rina menimbang lama. Pikirannya berkecamuk. Apakah ia pantas? Apakah ini akan membuatnya terlihat aneh? Seorang janda cantik memanggil tukang pijat laki-laki ke rumah. Bagaimana kalau tetangga tahu? Bagaimana kalau ia salah paham? Namun di sisi lain, rasa lelah di tubuhnya begitu nyata. Ditambah lagi rasa sepi yang semakin menekan batinnya. Pada akhirnya, ia menghela napas panjang, lalu mengetik nomor yang direkomendasikan temannya. Selamat sore, ini dengan Andi, terapis pijat. Suara di seberang terdengar tenang dan dalam, membuat hati Rina sedikit bergetar. Ia mencoba menahan diri agar suaranya tidak terdengar gugup. Selamat sore, saya Rina. Saya dapat nomor Anda dari teman. Apakah malam ini Anda bisa datang? Tanyanya dengan suara pelan namun tegas. Bisa Bu, apakah ada keluhan khusus? Tanya pria itu sopan. Pundak saya sering kaku, pinggang juga nyeri. Saya ingin terapi penuh. Jawab Rina berusaha terdengar biasa saja. Baik Bu, saya akan datang sekitar jam 8 malam. Telepon berakhir, namun hati Rina justru berdebar tak menentu. Ia menatap dirinya di cermin besar ruang tamu. Riasan wajahnya sudah sedikit luntur karena lelah, rambutnya tergerai, dan tubuhnya hanya dibalut gaun rumah tangga sederhana berwarna biru lembut. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini keputusan tepat? Tapi entah mengapa, ada rasa penasaran yang membuatnya menunggu dengan sabar hingga waktu yang dijanjikan tiba. Menjelang malam, Rina menyiapkan ruang tengah rumahnya dengan hati-hati. Ia merapikan sofa, mengganti taplak meja dengan kain putih bersih, dan menyalakan lilin aromaterapi beraroma lavender. Lampu ruangan ia redupkan, hanya menyisakan cahaya temaram yang menenangkan. Suasana itu bukan hanya untuk terapi pijat, tapi juga untuk dirinya sendiri, agar ia merasa nyaman dan sedikit lebih tenang. Tepat pukul 8 malam, bel rumah berbunyi. Jantung Rina langsung berdetak cepat. Ia melangkah ke pintu dan membukanya. Di hadapannya berdiri seorang pria muda, berusia sekitar akhir 20-an. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih, dan senyumnya ramah. Ia membawa tas hitam berisi perlengkapan pijat. Selamat malam Bu Rina, saya Andi, ucapnya sambil menundukkan kepala hormat. Rina tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Masuklah Andi, silakan. Andi masuk dengan sopan, melepas sepatunya, lalu menyiapkan perlengkapannya. Ia mengeluarkan minyak pijat, handuk bersih, dan kain penutup. Semua dilakukan dengan gerakan teratur, profesional, dan tenang. Rina memperhatikan dari samping, dan entah mengapa, semakin ia melihat, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Bukan sekadar seorang tukang pijat biasa, melainkan seseorang yang membawa aura menenangkan, seolah tahu cara menyentuh tubuh sekaligus jiwa.
Rina duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Ia bisa mencium samar aroma minyak pijat yang hangat. Suasananya begitu hening, hanya terdengar suara jarum jam berdetak. Saat Andi berkata dengan lembut, "Silahkan Bu, kita bisa mulai." Hati Rina bergetar. Ia tak tahu apa yang akan terjadi malam itu. Tapi satu hal pasti, ini bukan sekadar pijat biasa. Bab pertama dari kisah ini baru saja dimulai. Sebuah pertemuan antara janda cantik yang kesepian dan seorang pria muda yang misterius yang akan membuka pintu pada cerita penuh kejutan, drama, dan suasana yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Malam itu, tepat pukul 8:10, suara bel rumah kembali terdengar. Rina yang sejak tadi menunggu di ruang tamu, hampir melompat dari duduknya. Ia segera berdiri, merapikan rambut panjangnya yang tergerai, lalu berjalan menuju pintu dengan langkah sedikit gemetar. Perasaan gugup bercampur penasaran tak bisa ia sembunyikan. Ketika pintu dibuka, berdirilah seorang pria muda dengan tas hitam besar di tangannya. Wajahnya bersih, kulitnya sawo matang dan matanya teduh. Senyumnya sederhana, tapi entah mengapa memberi ketenangan yang sulit dijelaskan. Rina sempat terpaku beberapa detik sebelum akhirnya membalas senyumnya. "Selamat malam Bu Rina, saya Andi, terapis yang tadi siang Ibu hubungi," ucapnya sopan sambil menundukkan kepala sedikit. Rina berusaha menjaga wibawanya, meski hatinya berdetak tak menentu. "Selamat malam Andi, silakan masuk." Andi melepas sepatunya di depan pintu, lalu masuk ke ruang tamu dengan langkah hati-hati. Ia langsung memandang sekeliling ruangan. Lilin aromaterapi sudah menyala, mengeluarkan aroma lavender yang menenangkan. Cahaya lampu temaram membuat ruangan terasa hangat sekaligus intim. Bagi Andi, suasana ini berbeda dari rumah klien biasanya. Biasanya ia bekerja di kamar atau ruang kecil dengan pencahayaan biasa. Tapi kali ini, atmosfernya seolah lebih pribadi. Ia meletakkan tas perlengkapannya di meja, lalu mulai mengeluarkan minyak pijak, handuk, dan kain penutup. Semua dilakukan dengan rapi dan teratur. Gerakannya profesional, penuh kebiasaan, seolah ia sudah hafal setiap langkah persiapan. Rina memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu yang membuatnya sedikit terpesona. Caranya bekerja, kesungguhannya, dan ketenangan yang terpancar dari wajahnya membuat Rina merasa nyaman. "Biasanya Bu, saya menyiapkan alas pijat di lantai atau sofa panjang. Ibu lebih nyaman di mana?" tanya Andi sambil menoleh. Rina sempat berpikir sejenak. "Di sofa saja, lebih santai." "Baik." Andi segera menggelar kain putih bersih di atas sofa besar itu, memastikan setiap sisi rata. Ia bahkan mengetes kenyamanan alas tersebut dengan menekan-nekan sebentar. Profesionalitasnya membuat Rina semakin yakin bahwa pilihannya tepat. Setelah semuanya siap, Andi berkata pelan, "Ibu bisa rebahan dengan posisi tengkurap terlebih dahulu. Nanti kalau ada bagian yang terlalu sakit atau tidak nyaman, langsung beritahu saya." Rina mengangguk pelan. Jantungnya kembali berdegup cepat saat ia melepas selendang tipis yang menutupi bahunya. Dengan sedikit ragu, ia merebahkan tubuhnya di sofa. Wajahnya menempel pada bantal kecil. Ia bisa merasakan degup jantungnya sendiri bergema di telinga. Andi menuangkan minyak pijat ke telapak tangannya. Aroma herbal bercampur lavender langsung menguar ke udara. Dengan gerakan tenang,
Ia menempelkan kedua telapak tangannya di pundak Rina. Sentuhan pertama itu membuat tubuh Rina seakan bergetar. Hangat, lembut, namun juga kokoh. Ia menggigit bibirnya pelan, berusaha menahan suara desahan yang hampir keluar. Pundak ibu cukup tegang, mungkin karena terlalu sering duduk atau berdiri lama. Ucap Andi, suaranya rendah namun jelas. Rina hanya mengangguk kecil, tak mampu berkata banyak. Ia merasakan seperti ada arus listrik halus yang merambat dari telapak tangan Andi ke seluruh tubuhnya. Andi mulai memijat perlahan. Tekanan yang ia berikan tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat otot-otot yang kaku mulai mereda. Rina memejamkan mata, membiarkan dirinya larut dalam setiap gerakan. Namun, anehnya, selain rasa nyaman, ada sesuatu yang lain. Ada sensasi hangat yang merambat lebih dalam, bukan hanya ke otot, tapi ke jantungnya. Detik demi detik berlalu. Andi bekerja dengan tenang, sesekali menanyakan, "Apakah tekanannya pas, Bu?" Dan Rina hanya menjawab dengan anggukan kecil. Namun dalam hati ia justru berperang dengan perasaannya sendiri. Kenapa aku merasakan ini? Ini hanya pijatan biasa, tapi kenapa jantungku berdebah seperti orang jatuh cinta? Batinnya bergolak. Suasana ruangan semakin hening. Hanya terdengar suara napas Rina yang mulai berat, bercampur dengan desisan lembut Andi saat ia mengatur pernafasannya sendiri. Cahaya lilin membuat bayangan tubuh mereka bergerak pelan di dinding, menciptakan atmosfer yang lebih intim dari yang seharusnya. Rina berusaha menenangkan diri, tapi semakin lama pijatan itu berlangsung, semakin ia merasa tubuhnya bereaksi dengan cara yang tak bisa ia kendalikan. Sentuhan tangan Andi terasa seolah tidak hanya menyentuh kulitnya, tapi juga menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Kerinduan yang sudah lama terkubur sejak suaminya tiada. Andi di sisi lain tetap berusaha menjaga sikap profesional. Namun dalam diam, ia pun menyadari sesuatu yang berbeda. Tubuh Rina begitu halus, kulitnya hangat, dan setiap kali ia menekan titik tertentu, ia bisa merasakan betapa wanita itu menahan diri. Sesekali ia melirik wajah Rina dari samping. Matanya terpejam rapat, bibirnya menggigit lembut, dan nafasnya teratur tapi berat. Ada aura yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat suasana semakin intens. 15 menit pertama berlalu dengan pijatan di bagian punggung dan pundak. Lalu, Andi berpindah ke lengan dengan gerakan melingkar yang teratur. Rina hampir tak kuasa menahan desahan kecil saat otot-otot lengannya yang tegang perlahan melunak. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menikmati, sambil berharap Andi tidak menyadari betapa tubuhnya bereaksi. Namun, justru inilah awal dari perubahan suasana. Pijatan yang seharusnya hanya melemaskan otot, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih intens. Ruangan yang semula dibuat untuk relaksasi, kini seolah dipenuhi ketegangan tak kasat mata. Dan Rina tahu, dalam dirinya sedang terjadi sesuatu yang tidak bisa ia cegah. Waktu terus berjalan. Sejak Andi mulai menempelkan telapak tangannya di pundak Rina, menit demi menit terasa begitu panjang. Rina semula hanya ingin merasakan pijatan yang bisa meredakan pegal, tapi apa yang ia alami malam itu jauh dari dugaan.
sentuhan Andi terasa begitu berbeda. Bukan hanya karena tekniknya yang jelas lebih terlatih dibanding tukang pijat biasa, tapi ada kelembutan dan ketulusan yang membuat Rina sulit menjelaskan dengan kata-kata. Tangan itu seolah memahami di mana titik lelahnya, tahu bagian mana yang harus disentuh lebih lama dan bagian mana yang harus ditekan perlahan. Awalnya, Rina berusaha menenangkan dirinya. Ia menutup mata rapat-rapat, mencoba fokus hanya pada pijatan. Tapi semakin lama, tubuhnya justru semakin peka. Kulitnya terasa panas setiap kali minyak pijat menyentuh permukaan. Ada aliran hangat yang menjalar dari punggungnya, menembus dada, lalu menggetarkan seluruh tubuhnya. Rina tak kuasa menahan suara kecil yang lolos dari bibirnya. Ia langsung membuka mata, sedikit terkejut pada dirinya sendiri. Astaga, kenapa aku bisa seperti ini? Batinnya panik. Namun di sisi lain, tubuhnya seperti menolak untuk kembali tenang. Andi berhenti sejenak, menoleh ke arah Rina. Apakah terlalu sakit, Bu? Tekanannya perlu saya kurangi? Tanyanya lembut. Suara bariton itu terasa menenangkan. Rina menelan ludah, mencoba menjawab dengan normal. Tidak, teruskan saja. Rasanya pas. Andi mengangguk pelan, lalu kembali melanjutkan gerakannya. Kini ia memusatkan pijatan pada area punggung bagian bawah, tepat di sekitar pinggang yang sering Rina keluhkan sakit. Dengan gerakan teratur, ia menekan perlahan, lalu mengusap dengan irama lembut. Rina menggigit bibirnya kuat-kuat. Ada sensasi luar biasa yang ia rasakan. Antara lega karena rasa sakitnya mereda, dan getaran lain yang membuat nafasnya semakin berat. Rina mencoba mengalihkan pikirannya. Ia berusaha membayangkan hal-hal lain, butik, klien, bahkan daftar belanja. Tapi setiap kali Andi menekan titik-titik tertentu di tubuhnya, semua pikirannya buyar. Yang tersisa hanya rasa hangat dan denyut jantung yang semakin tak terkendali. Dalam hati, ia berkata, "Ini hanya pijat. Dia seorang profesional. Aku tidak boleh merasa aneh." Tapi semakin ia berusaha menolak, semakin tubuhnya menunjukkan sebaliknya. Andi sendiri tetap tenang. Dari wajahnya, tidak ada tanda-tanda ia merasakan hal yang sama. Ia bekerja dengan ritme yang konsisten, menjaga sikap profesional. Namun, sesekali ia juga melirik wajah Rina yang mulai memerah. Nafasnya terdengar berat, dan jemari tangannya mencengkeram kain sofa. Andi tahu, tubuh wanita itu bereaksi lebih dari sekedar pijatan biasa. Suasana ruangan semakin sunyi. Hanya ada desahan nafas, suara lembut gesekan tangan dengan kulit yang sudah dilumuri minyak, dan sesekali suara lilin aromaterapi yang berdesis kecil. Semua itu menyatu, menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan. Hening, namun penuh ketegangan. Rina merasa tubuhnya semakin lemas. Otot-otot yang tadinya tegang mulai mereda, tapi digantikan dengan rasa hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. Setiap kali Andi menekan bagian punggungnya, ia merasa seperti ada energi aneh yang mengalir, membuatnya hampir lupa pada kesepian yang selama ini menghantui. "Bagaimana rasanya sekarang, Bu?" Suara Andi kembali terdengar, pelan, seolah khawatir mengganggu konsentrasi Rina. Rina membuka mulutnya, tapi butuh beberapa detik sebelum ia bisa menjawab. "Enak,
Sangat enak, ucapnya lirih, hampir seperti bisikan. Andi hanya mengangguk kecil, lalu berpindah ke bagian lengan. Ia meremas perlahan, menekan titik-titik syaraf, lalu mengusap hingga ke ujung jari. Rina hampir tak kuasa menahan diri. Jemarinya bergetar, sementara matanya terpejam rapat. Setiap sentuhan seakan membangunkan sesuatu yang lama tertidur dalam dirinya. Dalam batinnya muncul bayangan tentang almarhum suaminya. Bagaimana dulu ia sering merasakan belayan. Bagaimana dulu ia tidak pernah merasa kesepian. Rina ingin menolak kenangan itu, tapi justru semakin jelas muncul di benaknya. Air matanya tiba-tiba menetes, bercampur dengan sensasi hangat yang kini membungkus tubuhnya. Andi merasakan hal itu. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Ibu menangis. Apakah saya terlalu keras?" Rina segera mengusap pipinya, berusaha menyembunyikan air mata itu. "Tidak, Andi. Bukan karena sakit. Aku hanya teringat sesuatu. Lanjutkan saja, tolong." Andi tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu ada hal-hal pribadi yang tidak bisa disentuh dengan kata-kata. Maka ia hanya melanjutkan pijatan. Kali ini lebih lembut, seolah ingin menenangkan sekaligus menyembuhkan luka yang tak terlihat. Rina semakin larut. Baginya, pijatan itu bukan lagi sekadar terapi fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sentuhan itu seakan berbicara, seakan berkata, "Kau tidak sendirian. Ada seseorang di sini yang peduli." Perasaan itu membuat Rina merinding, bukan karena dingin, tapi karena getaran batin yang begitu kuat. Perlahan, nafas Rina semakin berat. Bibirnya bergetar, tubuhnya terasa panas. Ia ingin menghentikan semuanya, tapi di sisi lain, ia juga tak ingin momen itu berakhir. Ada bagian dari dirinya yang haus akan sentuhan, haus akan perhatian. Dan malam itu, semua kebutuhan batin itu seakan terpenuhi meski hanya sebentar. Andi, meski berusaha tetap profesional, tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia bisa merasakan bagaimana tubuh kliennya itu bereaksi berbeda. Ada getaran halus setiap kali ia menekan titik tertentu. Ada kehangatan yang terasa menular bahkan ke telapak tangannya. Namun ia tahu, ia harus menjaga jarak. Ia hanya seorang terapis, dan batas itu tidak boleh ia langgar. Namun, tanpa disadari, batas itu mulai kabur. Setiap detik yang berlalu membuat suasana semakin intens. Bayangan tubuh mereka yang bergerak pelan di dinding, aroma minyak dan lavender yang memenuhi ruangan, suara napas yang berat, semuanya menciptakan nuansa yang lebih dari sekadar sesi pijat. Rina tahu dirinya sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, ia ingin kembali menjadi wanita kuat yang bisa menahan diri. Tapi di sisi lain, ia juga merindukan kehangatan itu, meski hanya sesaat. Ia berbisik dalam hati, "Tuhan, apa yang sedang aku lakukan? Tapi kenapa rasanya aku tidak ingin ini berhenti?" Dan malam itu, pijatan yang seharusnya hanya menjadi terapi biasa, perlahan berubah menjadi perjalanan emosional. Sebuah perjalanan yang bukan hanya melepaskan ketegangan otot, tapi juga membangkitkan rasa yang sudah lama terkubur, rasa yang penuh gairah,
namun juga penuh luka dan kerinduan. Bab ini belum mencapai akhirnya, tapi satu hal pasti, Rina tidak lagi sama seperti sebelum Andi datang. Waktu sudah hampir lewat tengah malam ketika sesi pijatan itu masih berlangsung. Rina yang semula merasa canggung, kini justru tenggelam dalam suasana yang begitu sulit dijelaskan. Tubuhnya memang terasa lebih ringan, namun hatinya justru semakin berat. Ada getaran aneh yang belum pernah ia rasakan lagi sejak bertahun-tahun terakhir, tepat sejak suaminya meninggal dunia. Andi di sisi lain terus bekerja dengan tenang. Jemarinya seolah tak pernah lelah, berpindah dari pundak ke punggung, dari lengan ke telapak tangan. Gerakannya teratur, tidak terburu-buru, tapi juga tidak terlalu lambat. Semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian, seolah ia memahami bahwa pijatan kali ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga menyentuh sisi emosional kliennya. Namun tanpa keduanya sadari, batas yang seharusnya tegas antara terapis dan klien mulai kabur. Rina semakin lama semakin larut, dan Andi pun meski berusaha keras menjaga sikap profesional, tak bisa menutup mata bahwa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Rina membuka matanya perlahan. Tatapannya jatuh pada bayangan lilin aromaterapi yang menari di dinding. Suasana begitu sunyi, hanya ada suara nafasnya sendiri yang terdengar berat. Ia berusaha menenangkan diri, tapi tubuhnya tak bisa berdusta. Ia bisa merasakan bagaimana kehangatan pijatan itu membuat darahnya berdesir cepat. "Andi?" Suara Rina lirih, nyaris seperti bisikan. Andi yang sedang memijat lengannya menoleh sebentar. "Iya, Bu. Apa terlalu keras tekanannya?" Rina menggeleng pelan. "Tidak, hanya aku merasa berbeda. Pijatannya terasa bukan seperti pijatan biasa." Andi menelan ludah. Kata-kata itu jelas membuat jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia mencoba menahan diri. "Saya hanya melakukan tugas saya, Bu. Kalau Ibu merasa nyaman, itu sudah cukup bagi saya." Rina tersenyum samar, lalu menutup matanya lagi. Tapi senyum itu cepat hilang, digantikan dengan tatapan kosong. Dalam batinnya, ia berperang dengan dirinya sendiri. "Aku ini apa? Seorang janda kaya, terhormat, dihormati banyak orang. Tapi kenapa aku bisa selemah ini? Kenapa aku membiarkan diriku hanyut hanya karena pijatan seorang pemuda miskin? Apa ini wajar? Atau aku hanya wanita kesepian yang haus kasih sayang?" Pikiran itu membuat dadanya sesak. Namun, setiap kali Andi menekan titik-titik tertentu, ia merasa beban itu sedikit berkurang. Bukankah ia berhak untuk merasakan kenyamanan? Bukankah ia juga manusia yang punya hati dan perasaan? Andi mulai berpindah ke punggung bagian atas. Dengan kedua ibu jarinya, ia menekan perlahan titik-titik yang sering menjadi pusat ketegangan. Rina spontan mengeluarkan suara pelan, semacam erangan yang berusaha ia tahan. Kedua tangannya meremas kain sofa, tubuhnya sedikit melengkung ke depan. Andi berhenti sejenak, wajahnya terlihat canggung. "Bu, apakah terlalu sakit?" Rina buru-buru mengeleng, pipinya memerah. "Tidak, jangan berhenti. Lanjutkan."
Andi menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Namun dalam hatinya, ia pun mulai goyah. Ia bisa merasakan energi berbeda dari tubuh kliennya. Ada gairah yang sulit dijelaskan, bercampur dengan kesedihan yang dalam. Andi sendiri hanyalah seorang pemuda sederhana, terbiasa bekerja keras demi sesuap nasi. Namun malam itu, ia merasa seolah dirinya masuk ke dunia lain. Dunia milik seorang wanita cantik, elegan, namun rapuh di dalam. Dan tanpa ia sadari, ia mulai terjebak di dalamnya. Beberapa menit kemudian, suasana makin hening. Hanya ada aroma lavender dan kayu manis yang menenangkan. Namun, justru membuat suasana semakin intim. Rina menggeliat pelan, mencoba mencari posisi lebih nyaman. Gaun tidurnya yang tipis sedikit bergeser karena gerakan itu, menyingkap kulitnya yang halus. Andi sempat terdiam, matanya hampir saja menoleh terlalu lama. Namun cepat ia alihkan pandangan, memaksa dirinya fokus pada pekerjaan. Ia sadar betul, ada batas yang tidak boleh ia langgar. Meskipun begitu, hatinya tak bisa berbohong. Ada sesuatu dalam diri Rina yang membuatnya ingin melindungi, bahkan mungkin memeluknya. Rina sendiri menyadari hal itu. Ia bisa merasakan tatapan Andi, meski hanya sekilas. Ada getaran aneh yang membuat dadanya semakin berdebar. Namun ia tidak marah. Justru bagian dirinya yang sudah lama kesepian merasa tersanjung. Ia merasa dilihat sebagai seorang wanita lagi, bukan sekadar janda kaya yang hidup sendirian. "Kenapa kau begitu lembut, Andi?" tanya Rina tiba-tiba. Matanya masih terpejam. Andi sedikit terkejut. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu." "Tidak, bukan itu maksudku. Kau berbeda. Pijatannya bukan hanya tangan, tapi seperti perasaan." Andi terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin menjawab jujur, tapi bibirnya terkunci. Bagaimana mungkin ia mengaku bahwa sejak pertama kali melihat Rina, ia sudah merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Waktu terus berjalan. Pijatan hampir selesai. Tapi suasana justru semakin tegang. Rina membuka matanya, menatap Andi yang sedang fokus pada pekerjaannya. Ada tatapan berbeda di matanya. Campuran kagum, iba, dan kerinduan. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi suaranya tercekat. Andi menyelesaikan pijatannya dengan usapan lembut dari bahu hingga lengan, lalu mundur perlahan. "Sudah selesai, Bu. Bagaimana rasanya?" tanyanya dengan suara menahan getar. Rina menghela napas panjang, lalu duduk perlahan. Rambut panjangnya terurai, sebagian menutupi wajahnya yang masih memerah. Ia menatap Andi, senyum tipis terukir di bibirnya. "Rasanya lebih dari sekedar enak. Aku merasa hidup kembali." Kata-kata itu membuat suasana semakin sulit dikendalikan. Andi menunduk,
berusaha menghindari tatapan itu. Syukurlah kalau ibu merasa lebih baik. Tapi di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang sudah berubah malam itu. Sesuatu yang membuat hubungan mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Rina memandang Andi lama, seolah ingin mengatakan banyak hal, tapi tak sanggup. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Andi, jangan pergi dulu. Temani aku sebentar. Malam ini terasa terlalu sunyi jika aku harus sendirian." Andi terdiam. Hatinya berdebar keras. Ia sadar ajakan itu bukan sekadar basa-basi. Ada rasa di dalamnya, ada kebutuhan yang jauh melampaui kata-kata. Dan malam itu, di dalam rumah mewah yang penuh kesunyian, dua jiwa yang berbeda dunia itu semakin mendekat. Tanpa sadar, mereka sedang melintasi batas yang tipis antara profesionalitas dan perasaan. Sebuah batas yang sekali terlewati, mungkin tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Ruangan itu perlahan kembali sunyi setelah Andi mengakhiri pijatannya. Lilin aromaterapi yang sejak tadi menyala, kini tinggal setengah. Cahayanya bergoyang lembut, menebarkan aroma lavender bercampur minyak kayu putih. Rina duduk bersandar di sofa. Wajahnya masih memerah. Rambut panjangnya terurai acak, sementara tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Namun, hatinya justru semakin berat. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan hangat bercampur kerinduan, juga ketakutan akan apa yang baru saja terjadi. Ia sadar bahwa malam itu bukan sekedar terapi. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang perlahan membangunkan sisi dirinya yang sudah lama terkubur. Andi berdiri beberapa langkah di depannya, tangannya masih berlumur sisa minyak pijat. Ia menunduk, mencoba menahan gejolak di dadanya. Pikirannya kalut, tapi ia berusaha tetap menjaga sikap profesional. "Saya sudah selesai, Bu. Semoga pijatannya bisa membantu tidur Ibu lebih nyenyak malam ini," ucapnya, suaranya terdengar agak serak. Rina menatapnya lama. Tatapan itu membuat Andi semakin gugup. Ada cahaya aneh di mata wanita itu. Cahaya yang bukan sekedar rasa lega karena pegalnya hilang. Ada kerinduan, ada luka, ada sesuatu yang seolah meminta untuk dipahami. "Andi," panggil Rina lirih. Andi menegakkan tubuhnya, berusaha terlihat tenang. "Iya, Bu." "Duduklah sebentar. Jangan buru-buru pergi. Malam ini terlalu sunyi bagiku." Andi terdiam. Hatinya berdebar lebih kencang. Ajakan itu sederhana, tapi ia tahu maknanya bisa jauh lebih dalam. Ia menimbang-nimbang tapi akhirnya menuruti. Ia duduk di kursi seberang, masih menjaga jarak. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding dan desiran napas keduanya. Rina menatap lantai. Tangannya meremas kain sofa, seolah berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Andi," ia mulai pelan, "kau tahu kan, aku sudah lama sendiri. Suamiku meninggal beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, aku hidup di rumah besar ini, tapi selalu terasa kosong." Ia berhenti sebentar, suaranya bergetar. "Orang-orang melihatku sebagai janda kaya yang kuat, tapi mereka tidak tahu betapa sepi dan rapuhnya aku sebenarnya." Andi menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia bisa melihat betapa rapuh wanita itu di balik wajah cantik dan elegannya. "Saya bisa mengerti, Bu," jawabnya hati-hati. "Kesepian itu tidak mudah." Rina tersenyum pahit.
Kesepian itu lebih menyakitkan daripada sakit fisik. Kau tahu, aku bisa beli obat untuk meredakan sakit badan, tapi aku tidak bisa membeli seseorang yang benar-benar peduli. Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin berat. Andi terdiam, bingung harus menjawab apa. Ia hanya menatap Rina, dan dalam hatinya timbul rasa iba yang semakin kuat. Rina menghela napas panjang, lalu menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Malam ini, entah kenapa aku merasa berbeda. Sentuhanmu tadi membuatku merasa hidup kembali. Seperti ada sesuatu yang lama hilang, lalu kembali hadir meski hanya sebentar. Andi merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak berani menatap langsung ke mata Rina. Tapi ia tahu kalimat itu bukan ucapan biasa. Ada perasaan di baliknya. Perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Bu Rina," akhirnya ia bersuara. "Saya hanya ingin membantu. Saya tidak bermaksud membuat ibu merasa..." "Tidak, Andi," potong Rina cepat. Suaranya tegas namun penuh emosi. "Aku tahu kau tidak berniat apa-apa. Justru itulah yang membuatku semakin tersentuh. Kau tulus. Kau berbeda." Rina menunduk, lalu tersenyum getir. "Aku membayarmu mahal malam ini, tapi yang aku dapatkan lebih dari sekedar pijatan. Aku merasa ada hati yang ikut terlibat. Dan itu membuatku takut sekaligus bahagia." Andi tak mampu berkata-kata. Dalam hatinya, ia merasakan hal yang sama. Tapi ia tahu betul batasnya. Ia hanyalah seorang pemuda miskin, bekerja untuk bertahan hidup. Sedangkan di hadapannya, ada seorang janda cantik, kaya raya, dengan dunia yang sama sekali berbeda darinya. Namun, di balik jurang perbedaan itu, ada sesuatu yang menyatukan mereka malam itu. Kesepian. Rina menegakkan tubuhnya, lalu berjalan pelan ke arah meja, menuangkan segelas air putih untuk dirinya sendiri. Ia menenggaknya cepat, seolah ingin menenangkan diri. Setelah itu, ia kembali duduk, kali ini sedikit lebih dekat dengan Andi. "Andi," katanya pelan, "aku tidak ingin kau salah paham. Aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Seseorang yang tidak menilai, tidak menghakimi. Seseorang yang membuatku merasa aku masih seorang wanita." Andi mendongak, menatap Rina dengan mata melebar. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam dirinya. Ia bisa merasakan betapa tulusnya permintaan itu. Rina tidak sedang menggoda, tidak sedang bermain-main. Ia benar-benar jujur. Andi menarik nafas panjang. "Bu Rina, saya mungkin bukan orang yang tepat. Saya hanya orang sederhana. Saya takut mengecewakan ibu." Rina menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Kau sudah memberiku sesuatu yang tak bisa diberikan oleh siapapun di sekelilingku. Kau membuatku merasa tidak sendirian." Air mata menetes dari sudut mata Rina. Ia buru-buru mengusapnya, tapi Andi sempat melihat. Dan pemandangan itu membuat hatinya ikut bergetar. Suasana semakin intens. Rina menunduk, lalu berkata lirih, hampir berbisik, "Andi, jangan pergi dulu. Temani aku malam ini. Aku tidak minta lebih. Hanya temani aku bicara." Andi menelan ludah. Ia bisa merasakan dadanya sesak.
Bagian dari dirinya ingin segera pulang, menjaga jarak agar tidak terjebak lebih jauh. Tapi bagian lain, bagian yang penuh rasa iba dan empati, ingin tetap tinggal, ingin menghapus kesedihan di wajah wanita itu. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, Bu. Saya akan temani sebentar. Rina menatapnya dengan tatapan lega, lalu tersenyum tipis. Senyum itu, meski samar, terasa begitu tulus. Dan bagi Andi, senyum itu lebih berharga daripada bayaran mahal yang ia terima. Malam itu pun berlanjut dengan percakapan panjang. Mereka berbicara tentang banyak hal. Masa lalu Rina, kehidupannya yang sepi, mimpi-mimpi Andi yang sederhana, bahkan hal-hal kecil yang membuat keduanya tertawa pelan. Semakin lama, jarak di antara mereka semakin mengecil. Bukan hanya jarak fisik, tapi juga jarak hati. Dan tanpa mereka sadari, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Ikatan yang tumbuh bukan dari rencana, melainkan dari kesepian yang saling menemukan pengobatannya. Rina memejamkan mata sejenak, lalu bersandar di sofa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam ini aku merasa tidak sendirian lagi. Andi menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Saya juga, Bu. Malam ini berbeda." Dan di dalam keheningan itu, keduanya tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang samar, berbahaya, tapi juga indah. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Rumah besar itu semakin sunyi. Hanya ada cahaya lilin yang setia menemani. Rina dan Andi masih duduk berhadapan di ruang tamu. Gelas-gelas kosong di meja menjadi saksi percakapan panjang mereka sejak tadi. Apa yang awalnya hanya dimulai dari pijatan, kini berubah menjadi obrolan yang begitu dalam. Tentang kesepian, tentang masa lalu, dan tentang mimpi yang tak pernah sempat terwujud. Rina memandang Andi lekat-lekat. "Kau tahu, Andi," suaranya pelan tapi bergetar. "Sudah lama sekali aku tidak merasa didengarkan. Semua orang di sekelilingku hanya peduli pada uangku, pada apa yang bisa kuberikan. Tapi malam ini aku merasa benar-benar diperhatikan." Andi menunduk. Kata-kata itu seperti beban besar yang diletakkan di pundaknya. Ia hanya seorang pemuda sederhana yang datang malam itu hanya untuk bekerja. Namun sekarang, entah bagaimana, ia telah masuk ke dalam ruang hati seorang wanita yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. "Bu Rina," ucapnya akhirnya, "saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Saya tidak tahu kalau pijatan sederhana bisa membuat ibu merasa seperti ini. Tapi saya takut kalau ibu terlalu bergantung pada saya. Saya takut mengecewakan." Rina tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. "Kau tidak mengerti, Andi. Sudah lama sekali aku sudah kehilangan rasa ini. Rasa bahwa aku masih seorang wanita. Kau mungkin menganggapnya sepele, tapi bagiku ini sangat berharga." Andi menatapnya. Tatapan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada kehangatan, ada iba, tapi juga ada ketertarikan yang sulit ia sangkal. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Keheningan kembali menyelimuti. Rina memainkan jemarinya sendiri, lalu berkata pelan,
Andi, apa kau tidak takut bersamaku? Maksudku, kau tahu siapa aku. Seorang janda kaya dengan segala cerita yang beredar di luar sana. Orang bisa salah paham kalau tahu kau sering datang ke rumahku. Andi terdiam lama sebelum menjawab. Jujur, Bu. Iya, saya takut. Tapi entah kenapa, malam ini saya merasa tidak ingin pergi. Ada sesuatu di sini yang membuat saya ingin bertahan. Kalimat itu membuat dada Rina bergetar hebat. Ia menutup wajahnya sebentar, berusaha menyembunyikan air matanya yang kembali jatuh. Kau tidak tahu betapa dalam artinya kata-kata itu bagiku. Malam itu semakin larut. Rina akhirnya bangkit, berjalan pelan ke arah jendela besar ruang tamu. Ia menyingkap sedikit tirai, memandang gelapnya malam di luar. Dari belakang, Andi melihat siluet tubuhnya yang diterangi cahaya lilin. Ada aura kesepian yang kuat terpancar dari sosok itu. Setiap malam, ucap Rina lirih tanpa menoleh, aku selalu berdiri di sini. Menatap keluar, berharap ada seseorang yang bisa menemaniku. Tapi setiap kali aku kembali ke kamar, hanya kesunyian yang menyambutku. Kau tahu rasanya, Andi? Kesunyian itu bisa membunuh perlahan. Andi berdiri, melangkah mendekat. Ia berhenti beberapa langkah di belakang Rina, tidak berani terlalu dekat. Saya mungkin tidak tahu sepenuhnya, Bu. Tapi saya bisa merasakannya sedikit. Kesepian memang menakutkan. Rina menoleh, menatap Andi. Ada air mata yang mengalir di pipinya. Malam ini, aku tidak merasa sendirian lagi. Itu karena kau. Andi tercekat. Kata-kata itu begitu tulus, membuat hatinya ikut terenyuh. Ia ingin mendekat, ingin menghapus air mata itu, tapi ia menahan diri. Ia sadar betul, satu langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya. Suasana menjadi semakin intens. Rina perlahan kembali ke sofa, duduk dengan tenang meski wajahnya masih basah oleh air mata. Andi kembali duduk di seberangnya, tapi kali ini jarak di antara mereka terasa semakin tipis. Meski secara fisik masih ada ruang. Andi, suara Rina pelan. Aku tahu kau orang baik. Tapi aku juga tahu hubungan seperti ini bisa berbahaya. Aku janda, kau pemuda miskin. Orang akan berbicara. Mereka akan menghakimi, bahkan sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Andi mengangguk pelan. Saya sadar, Bu. Itulah yang sejak tadi saya pikirkan. Tapi saya juga tidak bisa bohong. Ada sesuatu dalam diri ibu yang membuat saya ingin melindungi. Ingin membuat ibu tersenyum lagi. Andi menatap balik dengan serius. Karena saya tahu rasanya diabaikan. Saya juga pernah merasa sendirian, tak ada yang peduli. Jadi ketika melihat ibu, saya tidak bisa berpura-pura. Keduanya terdiam cukup lama. Udara malam terasa semakin pekat, seperti menekan dada mereka. Tapi justru dalam keheningan itu, mereka merasakan ikatan yang semakin kuat. Rina akhirnya tersenyum samar, meski matanya masih sembab. Kau tahu, Andi, aku merasa takut. Takut jika aku terbiasa dengan kehadiranmu. Takut jika suatu hari kau pergi, aku akan kembali ke kesepian yang lebih menyakitkan. Andi menunduk, meremas jemarinya sendiri. Saya juga takut, Bu. Takut kalau saya terlalu jauh melangkah, lalu mengecewakan ibu. Takut kalau perasaan ini membuat saya lupa diri. Rina menatapnya dengan lembut, lalu berkata, mungkin kita sama-sama takut, tapi malam ini
Aku ingin membiarkan diriku merasa, walau hanya sebentar. Kalimat itu membuat udara seakan berhenti sejenak. Andi menatapnya, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka menghilang. Yang tersisa hanya dua jiwa yang saling menemukan di tengah kesepian. Jam terus bergerak, tapi tidak ada yang berdiri atau pergi. Mereka masih di tempat yang sama, berbicara pelan, saling membuka diri lebih jauh. Rina menceritakan masa mudanya, kisah cintanya dengan almarhum suami, hingga luka yang tak pernah sembuh. Andi bercerita tentang keluarganya, perjuangannya sebagai pemuda miskin yang merantau, dan mimpinya untuk punya hidup lebih baik. Percakapan itu membuat mereka semakin dekat. Setiap kata terasa seperti jembatan yang menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Dan pada akhirnya, ketika jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, keduanya terdiam, hanya saling menatap. Tidak ada kata-kata yang keluar, tapi tatapan itu sudah cukup. Ada sesuatu yang tumbuh, perlahan namun pasti. Sesuatu yang indah, tapi juga berbahaya. Malam itu berakhir tanpa sentuhan yang melanggar batas, tapi dengan janji yang tak terucap bahwa keduanya kini terikat oleh rasa yang sulit dijelaskan. Rina menyandarkan tubuhnya di sofa, tersenyum tipis meski matanya berat karena kantuk. Terima kasih Andi, malam ini aku merasa lebih baik. Andi menunduk hormat. Sama-sama Bu, saya juga merasa berbeda malam ini. Dan saat Andi akhirnya berpamitan untuk pulang, hatinya terasa berat. Begitu pula dengan Rina yang menatap punggungnya hingga bayangan itu hilang dari pintu. Dalam hati keduanya sadar, malam itu bukanlah akhir. Justru itu adalah awal dari dilema panjang yang akan mereka hadapi. Pagi itu, suasana di rumah Rina terasa berbeda. Angin yang masuk lewat jendela membawa aroma embun segar, tapi hati Rina sama sekali tidak tenang. Ia berdiri di balkon, memandangi jalanan kampung yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Dari jauh, ia bisa mendengar suara bisik-bisik beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman atau menjemur pakaian. Aneh ya, belakangan itu rumah Bu Rina sering kedatangan tamu malam-malam, bisik seorang ibu dengan nada penuh curiga. Iya, katanya sih tukang pijat. Tapi masa tukang pijat dipanggil sampai larut malam begitu? Jangan-jangan ada apa-apa, sahut yang lain sambil terkekeh. Ya namanya juga janda, cantik pula. Hati-hati aja, nanti jadi bahan omongan sekampung. Rina menggenggam pagar balkon dengan kuat. Telinganya panas mendengar kalimat itu, meski mereka berbicara tanpa menyebut namanya secara langsung. Hatinya terasa ditusuk. Ia tahu gosip adalah makanan sehari-hari di kampung, tapi kali ini terasa berbeda karena memang ada kebenaran di balik bisikan itu. Ia menarik napas panjang, lalu masuk kembali ke kamar. Wajahnya tampak murung. Bagaimana kalau gosip ini makin menyebar, pikirnya. Bagaimana kalau nama baikku hancur? Bagaimana kalau Andi yang jadi korban? Sementara itu, di rumah kontrakan kecilnya, Andi juga tidak kalah gelisah. Seorang tetangganya sempat menyindir saat ia pulang larut malam. Andi, kerja apa sih sampai jam 2 pagi? Jangan-jangan ada proyek rahasia ya, ujar seorang bapak tua dengan nada menggoda. Andi hanya tersenyum kaku, tidak menjawab, lalu buru-buru masuk ke dalam. Tapi hatinya tidak bisa tenang. Ia sadar betul gosip bisa menyebar lebih cepat dari angin, apalagi di kampung kecil. Ia duduk termenung di dipan kayu, menatap atap seng yang bocor di beberapa bagian.
Pikirannya melayang pada Rina. Ia ingat tatapan mata wanita itu semalam. Tatapan yang penuh rasa, penuh kebutuhan, dan entah bagaimana membuat dirinya tidak bisa berpaling. Tapi apa yang kulakukan benar? Gumamnya lirih. Aku hanya tukang pijat miskin. Apa aku pantas ada di sampingnya? Dan bagaimana kalau orang-orang benar-benar salah paham? Hari-hari berikutnya, gosip semakin menjadi. Ada saja bisik-bisik ketika Rina lewat di pasar, atau ketika Andi terlihat berjalan menuju rumah besar itu. Itu anak muda yang sering ke rumah Bu Rina kan? Iya, katanya sih tukang pijat. Tapi pijat apa sampai semalaman? Jangan-jangan lebih dari sekedar pijat. Tawa-tawa sinis itu menusuk hati Andi. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Bukan hanya dirinya, tapi juga nama Rina ikut tercemar. Akhirnya pada suatu malam, Andi memberanikan diri untuk bicara. Seusai terapi seperti biasa, ia duduk di ruang tamu bersama Rina. Tapi kali ini wajahnya serius. "Bu," ucapnya pelan. "Saya rasa kita harus hati-hati. Orang-orang sudah mulai berbicara. Saya takut ini akan menyakiti ibu." Rina menatapnya. Wajahnya berubah tegang. "Aku juga mendengarnya, Andi. Aku tahu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku butuhmu. Aku tidak bisa kembali ke malam-malam penuh sepi itu." Andi menunduk. Hatinya remuk mendengar kata-kata itu. "Tapi Bu, bagaimana dengan nama baik ibu? Dengan harga diri ibu? Mereka bisa saja menuduh yang macam-macam." Rina menggenggam tangan Andi erat-erat, membuat pemuda itu terkejut. "Andi, dengarkan aku. Aku sudah terlalu lama hidup dengan memikirkan apa kata orang. Aku sudah terlalu lama jadi tawanan gosip dan pandangan sinis. Untuk sekali ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Dan kau bagian dari itu." Andi terpaku. Ia bisa merasakan hangatnya jemari Rina, getaran yang mengalir langsung ke dadanya. Detik itu juga ia tahu hubungan mereka sudah semakin dalam, bahkan terlalu dalam untuk bisa mundur begitu saja. Namun, dilema itu semakin hari semakin menghimpit. Andi merasa terjebak di antara dua pilihan. Melanjutkan kedekatan ini dengan segala risikonya, atau menjauh demi menyelamatkan nama baik Rina. Di sisi lain, Rina juga mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Seorang kerabat jauh yang datang berkunjung bahkan sempat menyinggung. "Rin, kau harus hati-hati. Orang-orang sudah mulai bertanya-tanya. Jangan sampai harga dirimu jatuh hanya karena seorang pemuda miskin." Kalimat itu menampar batinnya. Malam itu, setelah Andi pulang, Rina menangis di kamarnya. Ia menatap cermin, melihat sosok wanita yang tampak cantik tapi rapuh, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Apa aku salah? Apa aku terlalu egois hanya karena ingin merasakan hangatnya kasih sayang lagi?" Konflik batin itu memuncak ketika suatu malam hujan turun deras. Rina duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Andi yang terlambat datang. Petir menyambar, angin berdesir, dan rumah besar itu terasa semakin dingin. Ketika akhirnya Andi datang dengan jas hujan yang basah kuyup, Rina berdiri dan menghampirinya. Wajahnya lega bercampur cemas. "Andi, kenapa lama sekali? Aku khawatir." Andi meletakkan tasnya, menatap Rina dengan sorot mata yang penuh dilema. "Bu, saya tadi sempat berpikir, mungkin sebaiknya saya berhenti datang. Mungkin ini jalan terbaik untuk kita berdua." Rina terdiam.
Wajahnya pucat. Berhenti? Kau ingin meninggalkanku, Andi? Andi menarik nafas panjang. Bukan karena saya tidak peduli, justru karena saya peduli. Saya tidak mau ibu terluka karena saya. Saya tidak mau nama baik ibu hancur gara-gara gosip. Rina melangkah maju, berdiri sangat dekat dengannya. Hujan deras di luar seakan mengiringi detik-detik tegang itu. Andi, dengarkan aku baik-baik. Aku lebih takut kehilanganmu daripada takut pada gosip orang. Kalau kau pergi, aku benar-benar sendirian lagi. Dan itu lebih menyakitkan daripada omongan apapun. Air mata menetes di pipinya. Andi terpaku, hatinya hancur melihat itu. Tanpa sadar, tangannya terangkat menyentuh pipi Rina dengan ragu. Bu. Rina menutup matanya, merasakan hangatnya sentuhan itu. Ada getaran halus, ada rasa yang tak bisa lagi dibendung. Malam itu mereka tidak melewati batas. Tapi kedekatan emosional mereka mencapai titik yang paling dalam. Mereka duduk berdua di sofa, saling menggenggam tangan erat-erat, sementara hujan di luar terus mengguyur bumi. Keduanya tahu, jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Akan ada rintangan. Akan ada penilaian kejam dari orang-orang. Tapi untuk malam itu, mereka membiarkan diri mereka tenggelam dalam rasa yang tulus, meski penuh resiko. Dan dalam hati masing-masing, baik Rina maupun Andi tahu badai yang sesungguhnya baru saja mulai. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Rina. Gosip tentang dirinya dan Andi sudah tak lagi sekadar bisik-bisik di sudut pasar atau halaman rumah tetangga. Kini, rumor itu sudah menyebar ke seluruh kampung, bahkan sampai ke telinga keluarga almarhum suaminya. Rina, suara keras terdengar di ruang tamu rumah besar itu. Seorang lelaki parubaya, kakak iparnya, datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya merah padam menahan emosi. Apa yang kudengar ini benar? Kau berhubungan dengan seorang pemuda miskin yang sering datang malam-malam ke rumahmu? Rina tertegun. Ia berdiri dengan wajah tegang. Mas, jangan bicara sembarangan. Andi hanya tukang pijat. Dia datang untuk terapi, tidak lebih. Tapi orang-orang sudah melihat. Mereka bilang kau duduk berduaan sampai larut malam. Apa itu yang kau sebut terapi? Suara kakak iparnya semakin keras. Rina menggenggam jemarinya erat, berusaha menahan gemetar. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang ku tahu, Andi membuatku merasa hidup lagi. Dia orang baik. Orang baik? Atau kau yang terlalu buta karena kesepian? Apa kau tidak malu? Nama keluarga kita jadi bahan tertawaan. Air mata Rina menetes, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku sudah lama hidup dalam kesepian, Mas. Kau tidak tahu rasanya. Aku hanya ingin seseorang yang peduli, bukan harta atau statusku. Apa itu salah? Di luar rumah, Andi yang baru tiba mendengar sebagian percakapan itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti orang asing yang tiba-tiba menjadi pusat masalah. Dengan langkah ragu, ia masuk ke ruang tamu. "Permisi Bu Rina," ucapnya pelan. Kakak ipar Rina menoleh, matanya menyala penuh amarah. Ini dia orangnya. Jadi benar kabar itu. Kau, anak muda miskin,
Berani-beraninya merusak nama baik keluarga kami. Andi menunduk. Wajahnya memerah. Pak, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya bekerja, membantu Bu Rina merasa lebih baik. Omong kosong, bentak pria itu. Kalau benar hanya bekerja, kenapa harus larut malam? Kenapa sampai jadi buah bibir orang sekampung? Andi terdiam. Kata-kata itu bagai pedang yang menusuk dadanya. Ia ingin menjelaskan, tapi ia tahu apapun yang ia ucapkan hanya akan menambah bahan bakar pada api gosip yang sudah menyala. Rina melangkah maju, berdiri di depan Andi, seolah menjadi tameng. Mas, cukup. Jangan salahkan dia. Semua ini pilihanku. Aku yang memintanya datang malam-malam. Aku yang membutuhkan kehadirannya. Jangan bebani dia dengan tuduhan yang tidak benar. Kakak iparnya mendengus, lalu menggeleng kecewa. Jadi kau rela menukar kehormatan keluarga demi pemuda miskin ini? Astaga, Rina, aku benar-benar tidak mengenalimu lagi. Suasana di ruang tamu hening, hanya terdengar suara detak jam dinding. Air mata jatuh dari mata Rina, tapi ia tetap menatap kakak iparnya dengan tegas. Lebih baik aku dicap buruk daripada kembali hidup dalam kehampaan. Kakak iparnya akhirnya pergi dengan wajah masam sambil melemparkan kalimat terakhir yang begitu menusuk. Ingat kata-kataku, Rina. Jalan yang kau pilih ini hanya akan membawamu pada kehancuran. Setelah pria itu pergi, suasana rumah masih terasa berat. Andi menatap Rina dengan tatapan cemas. Bu, saya minta maaf. Karena ibu jadi begini. Rina menoleh. Air matanya mengalir deras. Ia mendekat, menggenggam kedua tangan Andi dengan erat. Andi, jangan pernah berkata begitu. Kau bukan penyebab masalahku. Justru kau yang membuatku kuat menghadapi semua ini. Andi merasakan getaran di tangan wanita itu. Ia melihat matanya yang basah, wajahnya yang rapuh tapi penuh tekad. Dan tanpa bisa dicegah, hatinya meledak dengan perasaan yang selama ini ia tekan. Bu Rina, suaranya parau. Saya tidak bisa bohong lagi. Saya peduli pada ibu, lebih dari sekedar tukang pijat, lebih dari sekedar pekerjaan. Saya ingin ada di sisi ibu. Rina terperangah. Kata-kata itu bagi petir yang menyambar dadanya. Air matanya jatuh lebih deras, tapi kali ini bercampur dengan senyum. Andi, jangan berkata begitu kalau kau tidak sungguh-sungguh. Hati ini sudah terlalu sering terluka. Andi menatapnya dalam, tanpa keraguan. Saya sungguh-sungguh, Bu. Mungkin orang akan mencibir, mungkin mereka akan menghakimi, tapi saya tidak peduli. Yang saya tahu, saya ingin membuat ibu bahagia. Malam itu mereka tidak lagi menyembunyikan perasaan. Tidak ada kata cinta yang jelas terucap, tapi tatapan, genggaman tangan, dan air mata sudah cukup menjadi pengakuan. Namun di balik kehangatan itu, ada badai yang semakin besar menantikan. Gosip sudah tidak bisa dihentikan. Keluarga sudah mulai menekan, dan harga diri mereka dipertaruhkan. Rina menatap Andi lama, lalu berkata lirih, Andi, apa kau benar-benar siap? Jalan ini tidak mudah. Aku janda kaya, kau pemuda miskin. Dunia tidak akan berpihak pada kita. Andi menarik napas panjang, lalu mengangguk mantap. Saya siap, Bu. Selama ibu juga ingin berjalan bersama saya. Air mata Rina kembali jatuh, tapi kali ini diiringi senyum penuh keberanian. Kalau begitu, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan. Rumah besar itu seolah bergetar
oleh badai yang sedang berlangsung di dalamnya. Tapi di ruang tamu, dua jiwa yang selama ini terjebak dalam kesepian akhirnya saling menemukan. Mereka tahu hari-hari mendatang akan penuh ujian. Tapi malam itu, mereka memilih untuk percaya pada rasa yang tumbuh, meski berbahaya, meski penuh resiko. Karena kadang, cinta sejati justru lahir dari keberanian melawan segala ketakutan. Dan bagi Rina dan Andi, inilah awal dari perjuangan panjang yang akan menentukan segalanya. Sahabat Kisah Luna, itulah perjalanan panjang dari kehidupan seorang janda cantik bernama Rina dan seorang pemuda miskin bernama Andi. Sebuah kisah yang penuh luka, penuh air mata, namun juga dipenuhi dengan harapan serta keberanian untuk melawan kesepian dan penilaian dunia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesepian adalah luka yang tidak terlihat, tapi bisa lebih menyakitkan daripada luka fisik. Banyak orang mengira hidup Rina sudah sempurna hanya karena harta yang ia miliki. Tapi siapa sangka, di balik pintu rumah megahnya, ia merasakan kehampaan yang begitu dalam. Dan siapa pula yang menduga seorang pemuda sederhana dengan hati yang tulus bisa menjadi pengobat luka itu? Kita juga diingatkan bahwa cinta dan perhatian sejati tidak mengenal status sosial. Andi bukanlah orang kaya, bukan pula pria yang terpandang, namun ketulusannya mampu mengalahkan segala prasangka. Kadang, justru mereka yang sederhanalah yang mampu memberi kebahagiaan paling murni. Namun sahabat, kita tidak bisa menutup mata bahwa dunia seringkali kejam. Gosip, cibiran, dan pandangan sinis bisa lebih tajam daripada pisau. Banyak orang lebih suka menghakimi daripada memahami. Inilah ujian terbesar dalam hidup. Berani memilih kebahagiaan meski dunia menentang. Dari Rina dan Andi, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa kata orang, tapi dari keberanian hati kita sendiri. Mungkin jalan itu penuh resiko, penuh air mata, bahkan penuh luka. Tapi kalau hati kita yakin, maka cinta akan selalu menemukan jalannya. Sahabat Kisah Luna, semoga cerita ini mengingatkan kita semua untuk tidak cepat menilai orang lain hanya dari luarnya. Karena kita tidak pernah tahu luka apa yang mereka simpan, perjuangan apa yang mereka jalani, dan siapa yang mereka butuhkan untuk bertahan. Dan yang paling penting, jangan pernah menyepelekan arti kehadiran. Kadang, sekedar duduk mendengarkan, sekedar hadir di saat seseorang merasa sendirian, bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih sudah setia menonton hingga akhir. Jangan lupa tuliskan asal kota kalian di kolom komentar agar kita semua bisa saling mengenal. Dukung terus channel Kisah Luna dengan cara subscribe, like, dan share cerita ini supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah nyata lainnya yang tak kalah dramatis, menyentuh, dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.